Toyib itu artinya wangi, Pak. Bagus. Toyib, bagus atau wangi. Nah, tetangga kita namanya Bang Toyib. Apakah Bang Toyib itu beneran wangi, Pak? Belum tentu ya. Itu cuma nama doang ya. Kalau dia nggak mandi, nggak pakai parfum ya nggak wangi kan. Berarti Toyib itu bukan sifat bagi dia. Hanya nama. Beda dengan Allah, Pak. Beda dengan Rasulullah. Nama bagi Allah atau bagi Nabi itu juga sifat. Kewajiban mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Arabnya mengenal Allah apa, Bapak Ibu? Apa? Ma'rifatullahi ta'ala ya. Bahasa Arabnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ma'rifatullahi ta'ala ya. Oleh sebab itu kemarin alhamdulillah sudah kita tampilkan ya, lumayan panjang Pak, pernyataan dari Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi ya, kemarin sudah kita bacakan itu ya, bagaimana beliau mengatakan bahwa wajib mengenal Allah, terus dirinci sama beliau bagaimana cara mengenal Allah ya, pertemuan sebelumnya kan ya, pertemuan sebelumnya ini ya. Nah kita baca Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau ini ulama besar madhab Syafi'i ya, yang kita kenal sebagai penulis atau penyusun kitab Riyadhus Shalihin atau kitab Al-Adhkar ya, kitab Al-Adhkar dan yang lain-lain. Kata beliau, awwalu wajibin 'alal mukallafi ma'rifatullahi ta'ala. Kewajiban pertama, awwalu wajibin itu kewajiban pertama. Berarti ini Pak mengalahkan kewajiban-kewajiban yang lain secara urutan. Sholat fardu wajib enggak? Wajib. Sholat 5 waktu wajib. Puasa Ramadan wajib. Bayar zakat wajib. Apalagi Pak Bu yang wajib-wajib? Haji bagi yang mampu wajib ya, apalagi? Berbakti kepada kedua orang tua wajib ya. Menafkahi istri dan anak wajib Pak. Tapi wajib-wajib yang semua itu urutannya setelah yang ini Pak, yaitu setelah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya mengenal Allah itu nomor 1 jamaah, didahulukan. Makanya dalam rukun Islam ada berapa? 5 ya Bapak Ibu ya. Nomor 1 apa? Syahadat. Iya, sholat itu nomor 2. Iya, kita harus syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa Allah itu ada, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah berdasarkan kebenaran kecuali hanya Allah. Nah, Anda harus kenal nih Allahnya Anda ini. Harus kenal. Tidak boleh tidak kenal Allah. Makanya nomor 1 Pak Bu, mengenal Allah itu ya. Dan alhamdulillah Anda sudah dapat tema 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu belum selesai. Maksudnya belum selesai itu nanti ada tema berikutnya apa? Setelah sifat wajib itu apa namanya? Ada namanya sifat mustahil dulu ya, sifat mustahil, baru nanti terakhir Pak namanya sifat jaiz ya. Kita ini baru sepertiga perjalanan ya. 20 sifat, berapa bulan kita menyelesaikan itu? Banyak liburnya juga sih ya, ya. Setahun ada? Setahun lebih mana ya? Iya setahun lebih. Tapi kan ngajinya sebulan sekali 2 kalinya. Oke. Kalau tiap hari cepat itu Pak. Ya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ngaji terus ya. Oke. Jadi saya ulangi, kata Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi, kewajiban pertama bagi kita adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang begini Pak Bu, Anda itu kalau mau kenal saya minimal nanya apa dulu? Nama, biasanya nama ya. Orang kalau mau kenalan biasanya bertanya nama. Ustadz Ajib ini nama lengkapnya siapa ya? Habis itu setelah tahu nama lengkapnya biasanya nanya apa lagi? Nah, oh ya, sudah menikah belum? Ya, gitu ya. Sudah nikah belum ya? Sudah. Ya. Istrinya berapa? Ya. 1 apa 2 ya? Ya. Iya.
Takutnya nanti kalau jawab satu tiba-tiba punya dua misalnya ya. Nah, terus apalagi? Oh ya, tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana nih Ustaz Ajib ini? Ya. Terus gitu Pak. Kita kalau mau berkenalan dengan seseorang pasti seperti itu Pak. Semakin banyak kita mengenal seseorang itu ya tentang detail dirinya, maka kita akan semakin dekat biasanya Pak. Ya nggak? Iya. Anda sama Pak Jokowi Pak, kenal ya? Kenal, tapi kan nggak begitu kenal ya. Cuma kenal sebatas nama gitu ya, belum mengorek sampai dalam sekali gitu ya. Nah, kalau kita sudah kenal sekali itu bisa dekat biasanya gitu orang ya. Orang kalau kenal sekali pasti akan dekat dengan yang dia kenalinya. Nah sama Bapak Ibu, kita ini semakin banyak sifat Allah yang kita kenal, yang kita tahu, itu insya Allah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berusahalah kita, mari masing-masing berusaha untuk belajar sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka apa? Untuk mengenal Allah. Tapi mengenal Allah itu beda dengan mengenal manusia ya. Beda. Ya kemarin itu Pak, 20 itu cara mengenal Allah. Allah ada enggak? Ada. Kita sebut namanya sifat wujud ya. Sifat itu keterangan tentang Allah. Allah itu ada. Allah itu adanya sejak kapan? Kita jawab, Allah itu kidam. Apa Bu kidam kemarin? Masih ingat? Tidak bermula, tidak berawal ya. Tidak bisa bertanya sejak kapan Allah ada. Orang Allah itu tidak dilahirkan kok ya, tidak diciptakan, jadi nggak ada KTP-nya gitu loh ya. Beda dengan kita. Kalau kita ini ada permulaannya ya. Allah itu sampai kapan ada ya. Nah kita jawab, Allah itu baqo ya kan, baqo, tidak berakhir, tidak mati, tidak berubah. Nah Allah yang tadi tidak berawal, tidak berakhir itu seperti apa dia? Seperti apa Pak Bu? Mukhalafatuhu lil awatithi. Allah itu pokoknya nggak serupa dengan apapun. Bukan benda kecil, bukan sedang, bukan yang berukuran besar. Tidak berlaku ukuran bagi Allah, tidak berlaku warna bagi Allah. Semuanya itu yang berlaku bagi makhluk tidak berlaku bagi Allah. Nah gitu Pak, mengenal Allah itu ya begitu. Seterusnya sampai Anda khatam kemarin sifat nomor 13 atau 20 gitu ya. 20 sifat wajib. Oke. Nah, selanjutnya dalil wajib mengenal Allah itu apa Pak? Kan tadi harus kenal Allah ya, wajib kenal Allah. Kira-kira dalilnya apa ya dalam Al-Quran? Nah rupanya para ulama sering membahas surah Muhammad ayat 19. Surat Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, silakan ikuti. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sekali lagi. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Satu kali lagi. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Masyaallah. Orang yang baca la ilaha illallah 3 kali Pak Bu, kata Syekh Nawawi itu dalam riwayat hadis, dosa di hari itu diampuni oleh Allah. Minimal 3 kali kalau bisa sehari ya. Ya kalau bisa sebanyak-banyaknya ya. Tapi kalau baca 3 kali la ilaha illallah, itu kata Rasulullah SAW dalam riwayat yang disampaikan Syekh Nawawi, dosa kita di hari itu diampuni oleh Allah SWT. Oke. Fa'lam itu berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Alima ya'lamu ilman. Tahu ya, bahasa kita tahu. Tahu nanti kayak tempe ya. Apa tahu itu? Ya tahu ya, mengetahui ya. Fa'lam berarti ketahuilah atau kenalilah gitu Pak. Nah, ini perintah ini. Siapa yang mengatakan fa'lam ini Pak Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah atau kenalilah
annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah berdasarkan kebenaran kecuali hanya Allah. Jadi Anda disuruh mengenal Allah, Pak. Ini yang menyatakan Allah sendiri, ya. Allah yang berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti Allah itu pengen dikenal hamba-hambanya. Allah itu pengen dikenal hamba-hambanya. Nah, kita berusaha mengenal Allah. Caranya sudah dikasih tahu oleh para ulama, yaitu dengan mengetahui sifat-sifat Allah. Ya, minimal yang sifat 20 itulah, atau sifat 13. Oke. Kemudian, nah, ayat itu tadi, Pak, itu dikomentari oleh seorang ulama besar mazhab Syafi'i namanya Imam Al-Baihaqi, ya. Pernah kenal dengan Imam Al-Baihaqi? Ya, tahulah, ya. Kalau kenal ya nggak pernah ketemu, ya. Imam Al-Baihaqi ini jamaah, beliau ini pembela mazhab Syafi'i secara fikih, ya. Beliau bermadzhab Syafi'i, ahli hadisnya lah, Pak. Ahli hadisnya mazhab Syafi'i. Yang kata para ulama, seandainya Imam Al-Baihaqi ini membuat mazhab sendiri, Pak, di luar 4 mazhab, itu beliau mampu, Pak. Bisa. Saking hebatnya keilmuan beliau, ya, saking alimnya lah gitu. Tapi beliau tetap tidak membuat mazhab, tetap ikut mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i. Nah, kata beliau di akhir itu, ya, paling akhir, fawajaba bil ayati qablaha ma'rifatullahi ta'ala wa ilmuhu. Maka berdasarkan beberapa ayat ini, diantaranya tadi surah Muhammad ayat 19, hukumnya wajib untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala atau mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disimpulkan dari ayat tadi, pokoknya wajib kenal Allah, ya, harus kenal Allah. Bahkan kewajibannya nomor berapa? Nomor 1, ya. Siapa yang bilang tadi nomor 1? Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Apa kalimat beliau tadi, apa? Awalu wajibin, ya. Awalu wajibin, ya, kewajiban pertama. Baik. Nah, sekarang begini jamaah. Mengenal Allah itu, kata para ulama, Anda tidak perlu mengetahui hakikat Allah, Pak. Hati-hati nih. Mengenal Allah tidak perlu detail seperti apa ya Allah itu, tidak, Pak. Malah tidak boleh, Pak. Tidak boleh meneliti hakikat Allah, tidak boleh. Saya penasaran, Pak Ustadz, ya. Jadi Allah itu kayak apa ya? Kalau dia itu nggak ada bentuknya, nggak ada ukurannya, nggak ada warnanya, bukan jisim, bukan jauhar, bukan arot. Allah ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa, kan gitu kan, Pak, ya? Kita sudah belajar itu. Lah, terus Allah itu kayak apa sih aslinya, ya? Kok saya penasaran, Pak? Anda bertanya-tanya terus, Pak, sampai pokoknya mengerahkan seluruh pikirannya untuk mau meneliti Allah. Itu malah tidak boleh, tidak akan mampu kita, ya, tidak bisa menjangkau hakikat Allah, ya. Terus bagaimana, Bapak Ibu, cara kita mengenal Allah itu? Ya, cukup dengan ma'rifatu sifatihi. Makanya disebutkan di kitab ini, wal muradu bi ma'rifatillahi ta'ala ma'rifatu sifatihi ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukup tahu sifatnya saja, Pak, Bu. Allah itu wujud, Allah itu qidam, gitu loh. Allah itu baqa, Allah itu mukhalafatul lawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, dan seterusnya. Itu cara mengenal Allah, ya. Jangan pakai yang lain-lain lagi. Jangan meneliti hakikat Allah, ya, karena dilarang. La ma'rifatu haqiqati dzati ta'ala, bukan mengenal hakikat zat Allah. Karena hakikat Allah itu ada yang tahu enggak, Pak, Bu? Tidak ada yang tahu. Sebab di dalam Al-Qur'an sendiri Allah sudah mengunci dengan kalimat laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah.
Kalau nggak ada yang serupa dengan Allah, berarti tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa digambarkan Pak di kepala kita. Tidak bisa. Coba Anda sebut nama Allah Pak. Ya Allah gitu. Sambil merem coba Pak. Ya Allah Pak. 1, 2, 3 merem. Sekali lagi. Ya Allah. Sekali lagi. Ya Allah. Ada yang muncul nggak di kepala Anda itu pas tadi nyebut Allah itu? Kalau ada yang muncul Pak, entah Anda membayangkan apapun tadi misalnya, itu coret, itu bukan Allah. Ya. Salah itu Pak, salah. Iya. Jadi semua yang Anda bayangkan di kepala, terus Anda anggap itu Allah tadi misalnya, itu salah, malah salah. Sebab apa? Allah itu tidak diketahui hakikatnya, tidak bisa dibayangkan memang. Dari mana Anda dapat bayangan itu kalau itu Anda anggap Allah? Itu kan hasil apa namanya? Imajinasi kita ya. Salah itu bukan Allah. Tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali hanya Allah ya. Jadi yang benar itu jangan membayangkan sosok apapun ya. Bayangin cahaya, jangan. Cahaya itu ciptaan Pak ya. Cahaya itu makhluk gitu. Cahaya itu ciptaan Allah. Saya membayangkan cahaya putih Pak Ustadz, tidak boleh. Itu bukan Allah ya. Itu bukan Allah ya. Jadi yang benar Anda konsentrasi saja bahwa Allah itu maha ada, adanya Allah itu kita bakok dan seterusnya. Iya 20 itu Pak. Lagi-lagi kembali lagi Anda harus menguasai 20 sifat itu ya, tanpa membayangkan sosok tertentu gitu. Jelas ya sampai sini ya? Oke, alhamdulillah. Jadi mengenal Allah dengan apa Bu? Caranya Bu, Pak? Dengan mengetahui sifat-sifat Allah, bukan mengetahui hakikat Allah. Oke. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Asmaul Husna ya, atau Al-Asma Al-Husna itu berapa jumlahnya Bapak Ibu? Ya, itu yang masyhur ya. Yang masyhur 99. Ada ulama mengatakan lebih dari 99 Pak Bu. Ya. Karena riwayatnya banyak ya. Tidak hanya satu riwayat Pak Bu. Di hadis ini disebutkan 99, di hadis yang lain 99, tapi isinya beda. Isinya beda. Ada beberapa nama bagi Allah itu yang di riwayat ini ada, di riwayat ini tidak ada gitu. Tapi angkanya tetap 99. Nah ini berarti nanti kalau digabung lebih Pak itu Pak, lebih dari 99 ya. Jadi sebetulnya gini aja, kalau ditanya berapa jumlah nama bagi Allah Asmaul Husna, pada hakikatnya sih jumlahnya tidak terbatas. Tidak terbatas, hanya Allah yang maha tahu. Namun pendapat jumhur atau pendapat mayoritas berdasarkan hadis-hadis yang sahih, Asmaul Husna itu ya 99 gitu. Tapi bukan membatasi ya 99 ini ya, bukan angka mentok, bukan. Karena tadi kita di awal bilang apa? Tidak terbatas ya. 99 ini yang kita ketahui di hadis-hadis Nabi gitu ya. Ada yang hafal Bapak Ibu 99 ini? Ya, dulu kalau di pesantren saya waktu mondok itu dulu ya, atau pas sekolah juga di aliyah ya. Tahu aliyah Bapak Ibu? Setingkat SMA lah ya, madrasah aliyah, MA madrasah aliyah. Itu sebelum belajar dulu di Wali Songo ya, namanya Yayasan Wali Songo di Jepara Pak. Di daerah Jepara ada yayasan namanya Wali Songo ya. Saya di sekolah di sana dulu, setiap pagi Pak, sebelum mulai pelajaran itu selalu dibaca ya Asmaul Husna itu dulu ya, sebelum belajar ya jam 7 tet itu ya, masuk kelas sebelum belajar, pelajaran dimulai itu kita baca ini ya. Kalau di sini gimana lagunya biasanya? Beda-beda ya. Kalau dulu kami itu pakai lafaz iya ya. Ya Allah begitu ya. Kemudian ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliqu, ya Bari.
ya, sampai 99. Terakhir apa itu? As-sabur ya. Terakhir as-sabur. Oke. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, wujud qidam baqa yang sudah kita selesaikan itu ada nggak Pak Bu di sini? Di Asmaul Husna ini ada nggak? Sekarang saya tanya dulu deh, sifat nomor 1 apa? Yang 20 wujudnya. Coba cari wujud dari nomor 1 sampai 99 mana Pak? Ada nggak? Ada nggak wujud? Wujud itu apa artinya? Ada. Siapa yang ada itu? Allah. Ya berarti itu nama yang pertama itu Pak. Huwallah. Ya. Huwallahul ladzi la ilaha illahu ya. Jadi Allah, lafaz Allah, ketika Anda meyakini Allah, berarti Allah itu ada kan? Ada, itu bahasa Arabnya wujud. Berarti sifat wujud itu ya ada di Asmaul Husna, ya ada. Ya itu nomor 1 itu. Asmaul Husna nomor 1 itu Allah Pak. Iya, al-ismu al-a'zam ya. Al-ismu al-a'zam, nama bagi Tuhan kita yang paling agung. Dari 99 itu yang paling agung adalah Allah ya. Ya, kan nama Allah banyak. Bisa disebut Ar-Rahman, Allah itu bisa disebut Ar-Rahim. Itu nama Pak, nama. Nama itu ya, nama ya. Dan ingat, nama bagi Allah itu juga sifat bagi Allah ya. Termasuk baginda Pak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu punya nama selain Muhammad apa? Banyak kan? Iya, banyak sekali ya. Ada Toha, Yasin, ada At-Tayyib, ada apa lagi? Oh, semacam-macam lah, At-Tahir dan seterusnya. Nah, nama bagi Rasulullah Pak itu juga sifat. Kalau nama bagi kita Pak bukan sifat. Iya, cuma nama doang, bukan sifat. Misalnya ini, ada orang namanya Bang Toyib. Ya. Toyib itu artinya wangi Pak, bagus. Toyib, bagus atau wangi. Nah, tetangga kita namanya Bang Toyib. Apakah Bang Toyib itu beneran wangi Pak? Belum tentu ya. Itu cuma nama doang ya. Kalau dia nggak mandi, nggak pakai parfum ya nggak wangi kan. Berarti Toyib itu bukan sifat bagi dia, hanya nama. Beda dengan Allah Pak, beda dengan Rasulullah. Nama bagi Allah atau bagi Nabi itu juga sifat. Saya pernah mencontohkan di beberapa majelis taklim itu, Nabi kita itu punya nama yaitu At-Tayyib. Nah tadi apa artinya At-Tayyib itu? Wangi Pak, wangi atau bagus. Dan Nabi Pak betul-betul wangi tubuhnya, bahkan tidak hanya tubuhnya Rasulullah, ludahnya Rasulullah itu juga wangi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban Pak, saya baca di kitab hadis Sahih Ibnu Hibban, itu ada sahabat namanya itu Utsbah bin Farqad ya. Siapa namanya? Utsbah bin Farqad ya. Utsbah bin Farqad ini dia istrinya ada 4. Nah, istrinya ada 4 ya. Siapa di sini yang istrinya 4? Ya, nggak ngaku semua ya. Nggak ada ya, misalnya. Nah, Utsbah bin Farqad ini Bapak Ibu, dia suatu hari ya pulang ke rumah ya. Istrinya ini biasa kalau menyambut suami dengan apa ya, penampilan yang bagus, terus pakai wewangian ya, pokoknya pakai parfum yang sangat wangi lah gitu. Ternyata Pak Bu, setelah datang ini Utsbah bin Farqad, istri mereka tiba-tiba bilang begini, loh, kok wangi tubuh kami masih kalah ya dengan tubuhmu wahai suami gitu. Masih kalah dengan wangi tubuh Utsbah bin Farqad. Kok bisa ya? Padahal kami sudah pakai wewangian yang sangat mahal, yang terbaik lah gitu. Kok masih kalah dengan wanginya tubuh Anda wahai Utsbah bin Farqad ya. Akhirnya jemaah, Utsbah bin Farqad itu cerita dia kepada istrinya, wahai istri-istriku, dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, berarti Nabi sudah wafat ya. Ketika dia ceritanya Nabi sudah wafat. Dulu waktu Nabi masih hidup, aku ini pernah asobani asyara ala ahdi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah apa ya, kena penyakit gatal.
Seluruh tubuhku, sekujur tubuhku gatal Pak. Wah korengan Pak, gatal semua sampai saya nggak kuat ibadah, jadi nggak khusyuk karena saking gatalnya itu Pak. Nah lalu aku mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasyakautu ila Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Setelah saya mengadu kepada Nabi, saya bilang, ya Rasulullah, ini bagaimana ini tubuhku ini kok gatal semua, penyakit sampai sebegini, saya sampai nggak kuat ini. Tolong dong ya Rasulullah, doakan saya gitu. Nah, setelah Utsbah bin Farqad bilang begitu Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba memanggil dia, sini kamu Utsbah, buka bajumu. Buka bajumu ya, biar dilihat sama Rasulullah ya yang gatal-gatal itu. Lalu waktu itu Utsbah ini cerita sama istrinya tadi Pak ya. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meludah di tangan beliau yang suci, di tangan beliau yang mulia. Setelah meludah, ludahnya Rasulullah itu diusapkan ke punggungku, diusapkan ke seluruh tubuhku, semuanya Pak, diusap tuh sama Rasulullah dengan tangan mulianya Rasulullah. Setelah itu seketika tubuhku itu langsung sembuh Pak, kata si Utsbah bin Farqad. Allahu Akbar, ini mukjizat Pak, termasuk mukjizat ya, mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua gatal-gatal korengan tadi langsung hilang, langsung sembuh Pak, ajaib Pak, masya Allah. Bahkan tidak hanya hilang, tidak hanya sembuh, tubuhku wanginya luar biasa. Nah, kenapa? Karena Rasulullah itu punya nama At-Thayyib, dan Thayyib itu wangi, dan memang benar Rasulullah itu wangi meskipun tidak pakai parfum Pak. Ya, Rasulullah tetap pakai parfum Pak untuk mengajarkan umatnya bahwa menggunakan wangi itu sunnah. Tapi tubuh Rasulullah itu sudah wangi Pak sebetulnya. Bahkan ludahnya, ludah mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Nabi kita itu Bapak Ibu, beliau manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Basyarun la kal basyar. Jangan dianggap sama kayak kita, enggak. Beliau memang manusia, tapi manusia yang luar biasa, tidak seperti manusia biasa ya. Jadi itu Pak, At-Thayyib itu nama bagi Nabi, dan sekaligus itu memang sifat ya, sifat. Kalau kita Pak, tetangga kita tadi namanya Bang Thayyib, apakah itu sifat bagi dia? Enggak. Maka jangan coba-coba minta ludahnya Bang Thayyib. Jangan. Bang Thayyib minta ludahnya dong. Kamu kan namanya Thayyib, pasti wangi nih. Oh, jangan Pak. Itu baunya luar biasa itu ya. Jangan. Karena itu bukan sifat bagi dia. Oke. Nah, jadi tadi nama bagi Allah itu juga sifat ya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu juga sifat itu Pak. Itu nama ya sekaligus sifat ya. Allah itu Rahman Rahim gitu ya. Nah, kemudian satu lagi ya. Ini sekarang surutnya cepat ya. 5:30 sudah surut sekarang ya. Kemudian jamaah, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, inna lillahi ta'ala wajibatin wa kamalatin la tatanaha. Coba semuanya ikuti saya. Inna lillahi ta'ala wajibatin wa kamalatin la tatanaha. Ulangi. Inna lillahi ta'ala wajibatin wa kamalatin la tatanaha. Ya, apa artinya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat wajib dan sifat-sifat kesempurnaan yang jumlahnya tidak terbatas. Berarti Bapak Ibu, sifat Allah itu tidak dibatasi angka 20, 13, 99, enggak. Itu minimal itu. Ya, yang kita pelajari 13 sifat, 20 itu ya, atau Asmaul Husna 99 itu yang diketahui saja itu. Aslinya ya, pada dasarnya jumlah sifat Allah itu tidak terbatas. Berarti ulama kita itu tidak membatasi sifat Allah. Nah, ini sekaligus bantahan untuk orang-orang yang menuduh ulama kita, yang kata mereka
Asy'ari ini kok sifat Allah kok cuma 20 ini. Kemana itu sifat Allah yang lain? Korupsi ini. Ya, kemana itu sifat Allah kok cuma 13, cuma 20 ya. Ada Pak yang menuduh seperti itu, ada Pak, pernah saya ketemu orangnya itu ya. Sampai mereka bilang ini ajaran nggak bener, kata mereka. Masa sifat Allah cuma 20 gitu. Nah ini yang menuduh ini dia nggak ngerti ya, dia nggak paham ya. Padahal ulama kita bilang sifat Allah itu la tatanaha. Apa itu la tatanaha? Jumlahnya tak terbatas. Orang-orang katoke la tatanaha itu la nihayata lahu. Ya. Terus kenapa ada angka 20 itu? Yaitu minimal yang harus Anda tahu. Anda nggak boleh nggak tahu itu. So, pokoknya 20 itu harus tahu gitu loh. Jadi nggak membatasi sebenarnya. 20 itu minimal. Sisanya kamu nggak tahu nggak apa-apa. Ya itu sebagai tambahan. Anda belajar lagi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, itu tambahan. Tapi yang 20 itu sifat intinya gitu loh, yang harus diketahui oleh semua orang awam, mukallaf gitu ya, paham ya jemaah ya? Ya jadi 20 itu minimal yang diketahui. Kalau jumlah sifat Allah mah banyak, lebih dari 20, banyak sekali ya, tidak terbatas. Nah terakhir jemaah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa kita baru sepertiga perjalanan Pak ya, baru sepertiga perjalanan. Apa itu? Kita baru menyelesaikan sifat wajib. Kewajiban kita itu 3 Pak dalam mengenal Allah. Nah, ini bisa dicatat ya. Kewajiban mengenal Allah itu mencakup 3 hal. Tugas kita ada tiga hal dalam rangka mengenal Allah. 1, wajib kenal sifat wajib yang jumlahnya berapa? 20 itu atau 13 ya, sami mawon ya, podo wae 13 ya boleh, 20 juga boleh. Yang kedua, Anda wajib kenal atau mengetahui sifat-sifat mustahil bagi Allah. Mustahil itu maknanya ini nggak berlaku bagi Allah gitu. Namanya juga mustahil gitu. Namanya juga mustahil. Kebalikannya sifat wajib sebetulnya Pak. Kalau guru saya dulu di pesantren, wes santri gampang, sifat mustahil itu gampang. Kowe nek wes paham sifat 20, ya kebalikannya itu mustahil gitu. Kata guru saya begitu. Ya, siapa yang sudah menguasai sifat wajib, itu sebetulnya otomatis dia menguasai sifat mustahil. Karena kebalikannya, misalnya Pak wujud, Allah ada kan? Kita yakin Allah ada. Kebalikannya ada itu apa? Tidak ada. Nah, tidak ada itu kita coret. Namanya sifat mustahil. Allah tidak ada, mustahil tidak ada. Ya itu, tidak adanya itu kita coret gitu loh. Ya, paham ya? Misalnya sifat wajib apa kemarin? Allah itu alim. Ya, ilmu, sifat ilmu apa? Allah Maha mengetahui. Allah Maha tahu ya Pak ya. Tahu semuanya ya Allah ya. Kebalikannya mengetahui apa? Tidak tahu. Tidak tahu itu kita coret karena tidak tahu itu sifat mustahil ya. Bisa nggak ya Allah itu nggak tahu kalau saya nyimpen duit di mana misalnya? Allah bisa nggak tahu nggak ya? Nggak bisa. Allah itu tahu semuanya Pak gitu. Si tidak tahu itu mustahil berlaku bagi Allah ya. Mustahil berlaku bagi Allah. Nah, itu namanya mustahil seperti itu Pak. Sifat mustahil ya. Kebalikan dari sifat wajib ya. Kenapa jamaah sifat mustahil ini dimunculkan oleh ulama kita dan diajarkan kepada kita orang awam? Kenapa Pak Bu? Supaya nanti Anda kalau berhadapan dengan orang-orang di luar Islam atau berhadapan dengan ahli bid'ah yang menyatakan Allah itu punya tangan, Allah itu bisa berpindah tempat, bisa turun bergerak, itu kita jawab Pak, itu mustahil berlaku bagi Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada ya. Laisa kamitslihi syai'un ya. Nah, kalau Allah itu bertempat Pak, Allah itu punya bentuk, berarti sama dong dengan makhluk, ya kan? Padahal sama dengan makhluk, mumatsalutuhu lil hawadisi, tuh, apa itu? Serupa dengan makhluk, itu adalah sifat mustahil. Itu mustahil itu berlaku bagi Allah gitu loh. Nah, jadi tujuannya untuk itu Pak. Tujuannya untuk itu ya. Ada lagi untuk membantah misalnya agama lain. Allah punya anak. Ada kan agama yang meyakini
Tuhan anak gitu ya. Itu gampang Pak cara bantahnya. Punya anak itu sifat mustahil, itu mustahil. Karena Allah itu apa? Tidak ada duanya, esa. Ya, nah ada duanya, ada Tuhan anak, ada Tuhan bapak, itu sifat mustahil namanya, iya nggak? Apa itu? Ta'adud, bahasa Arabnya ta'adud. Ada duanya itu mustahil, itu berlaku bagi Allah. Tuhan kok ta'adud, gitu. Tuhan kok banyak, enggak? Itu mustahil gitu ya. Nah, nanti detailnya kapan-kapan kita bahas lagi. Terakhir Bapak Ibu, yang nomor 3, ini juga wajib. Anda harus tahu bahwa Allah punya sifat jaiz ya. Sifat apa? Jaiz. Jadi sebetulnya orang kalau belajar sifat 20 tok itu Pak, itu belum selesai kewajiban dia, belum. Dia belum mengenal Allah sempurna, belum. Baru sepertiganya Pak. Dia harus khatam sifat mustahil juga dan harus khatam sifat jaiz. Berarti hadirin sekalian, kalau dia tiga-tiganya ini dikuasai, itu sama seperti dia menguasai al-asmaul husna. Ya, ya. Saya sampai berkesimpulan, ya, orang yang mengkhatamkan 3 tema ini, sifat wajib, sifat mustahil, sama sifat jaiz, otomatis dia menguasai asmaul husna, yang 99 itulah tadi itu. Ya, karena intinya di situ semua diklasifikasikan ke 3 ini. Ada yang nanti masuk ke wajib, ada yang masuk ke jaiz gitu ya. Mau contoh Pak? Nih contoh, Ar-Rahman Ar-Rahim itu masuk ke sifat mana? Ar-Rahman Ar-Rahim ya, masuknya ke wajib apa mustahil apa jaiz? Jaiz ya. Kenapa jaiz Pak? Kenapa kok nggak wajib Pak? Wajib itu apa artinya? Pasti ya, pasti begitu ya, ya. Nah, pertanyaan saya, Rahman Maha Penyayang, apakah Allah itu mesti penyayang Pak? Boleh nggak sebaliknya, menyiksa gitu, menyiksa hambanya? Bisa kan? Bisa. Allah itu tidak mesti hanya penyayang saja, Allah juga bisa menyiksa hambanya. Syadidul iqab. Nah berarti Pak, Rahman Rahim itu bukan sifat wajib, karena bisa ada kebalikannya. Kalau sifat wajib itu nggak boleh ada kebalikannya. Kayak tadi Allah Maha Mengetahui, boleh nggak ada kebalikannya? Tidak tahu gitu, nggak boleh kan? Nggak boleh. Makanya sifat wajib itu al-ilmu itu. Tapi kalau Rahman boleh ada kebalikannya. Allah Rahman, tapi juga jangan lupa Allah juga Syadidul Iqab gitu. Nah, maka Rahman Rahim itu jangan dimasukkan sifat wajib, masukkan ke sifat jaiz. Paham? Ya, contoh lagi. Allah itu Ar-Razzaq. Apa itu Ar-Razzaq? Memberi rezeki, ya, memberi rezeki. Anda berdoa, ya Allah, berikanlah aku rezeki uang 1 miliar ya Allah. Apakah Allah wajib mengabulkan doa Anda Pak? Tidak harus. Terserah Allah mau memberi Anda 1 miliar atau tidak, terserah Allah. Nah, itu berarti bukan sifat wajib, itu sifat jaiz. Jaiz itu boleh begini, boleh begitu. Nah, jadi paham ya apa itu sifat jaiz ya? Ya. Kalau di kitabnya itu bahasanya apa? Fi'lu mumkinin au tarkuhu ya. Apa itu? Saya dulu nggak paham Pak. Apa itu ya? Fi'lu mumkinin au tarkuhu. Allah melakukan sesuatu yang mungkin atau tidak melakukannya. Maksudnya apa? Ya ini, maksudnya itu ini Pak. Ya, Allah itu Rahman Rahim, tapi jangan lupa yang lainnya. Allah itu Al-Afu, Al-Ghafar, Al-Ghafur, tapi Allah juga ada kadang-kadang tidak mengampuni orang gitu. Ya, itu namanya sifat jaiz. Nah, nanti berarti semua Asmaul Husna itu Pak, nanti insya Allah kita bahas itu. Ya, terutama di sifat jaiz itu ya. Paling banyak itu Pak Asmaul Husna. Kalau Anda ditanya orang paling banyak kemana ya Asmaul Husna itu? Paling banyak masuknya ke sifat jaiz nanti ya. Meskipun ada juga yang masuk ke sifat wajib. Oke. Wallahu a'lam bishawab.